Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Murtala Mustafia dengan NPM 25130240013. Laboratorium biologi bukan hanya sekedar ruangan penuh mikroskop, tapi adalah jantung dari pemahaman ilmiah kita. Namun, tahukah teman-teman bahwa di balik setiap eksperimen yang sukses, ada sistem administrasi yang bekerja tanpa henti? Nah, pada video kali ini, saya akan membedah poin-poin penting mengenai manajemen dan administrasi laboratorium pendidikan biologi, mulai dari teori dasar hingga sistem dokumentasi yang akuntabel, melalui beberapa pertanyaan reflektif dan juga contoh nyata. Mari kita lihat bagaimana administrasi memastikan setiap praktikum kita berjalan dengan lancar, aman, dan profesional. Apa sih administrasi dalam laboratorium itu? Administrasi laboratorium itu bukan sekedar urusan surat menyurat, melainkan jantung dari kelancaran praktikum. Tanpa administrasi yang rapi, laboratorium akan berantakan dan alat bisa rusak, bahan habis tanpa catatan, atau jadwal kelas yang bentrok. Intinya, administrasi memastikan kegiatan belajar berjalan dengan efektif, efisien, dan yang paling penting, yaitu aman. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya jika laboratorium biologi tidak punya sistem administrasi? Jawabannya pasti akan terjadi kekacauan seperti alat yang hilang atau risiko kecelakaan kerja. Inilah mengapa administrasi sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan kelancaran praktikum. Contoh sederhananya adalah penggunaan label pada setiap bahan kimia. Tanpa label yang jelas, seperti nama bahan dan tanggal kadaluarsa, kita beresiko salah mencampur zat yang bisa memicu ledakan atau kegagalan eksperimen. Lalu, seberapa penting peran laboratorium bagi kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi? Laboratorium bukan sekedar ruangan, tapi wadah untuk mengasah critical thinking dan juga keterampilan teknis yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan membaca buku di kelas. Misalnya, saat melakukan pengamatan sel menggunakan mikroskop, kita tidak hanya melihat gambar, tapi belajar cara kalibrasi dan teknik pergeseran preparat secara presisi. Ini merupakan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan saat kita bekerja di dunia profesional nanti loh. Terus, gimana sih cara kita menerapkan manajemen ini di situasi nyata? Jawabannya ada pada kedisiplinan, inventarisasi, dan kepatuhan pada aturan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan dalam panduan administrasi. Contohnya, selalu mengisi logbook penggunaan alat setelah selesai melaksanakan praktikum agar kondisi alat tetap terkontrol. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah jantung yang memompa keteraturan. Di sini, saya akan menjelaskan bahwa administrasi laboratorium adalah sebuah sistem terpadu yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Tanpa administrasi, laboratorium akan mengalami kekacauan fungsional. Bayangkan, sebuah laboratorium tanpa jadwal. Dua kelas akan saling berebut ruangan di jam yang sama. Tanpa administrasi alat, kita juga tidak tahu mana mikroskop yang fokusnya sudah rusak dan mana yang masih tajam. Tujuan utama dari administrasi ini adalah untuk menjamin 3 hal utama, yaitu efektivitas, tujuan praktikum tercapai, efisiensi, tidak ada pemborosan sumber daya, dan juga keamanan, 0 kecelakaan kerja di dalam laboratorium. Kenapa sih kita harus repot-repot mencatat stok barang secara digital dan manual di laboratorium? Jawabannya adalah agar pengelolaan sumber daya lebih terkontrol dan tidak ada anggaran yang terbuang secara sia-sia untuk membeli barang yang sebenarnya masih ada. Misalnya, sebelum memesan alkohol atau bahan kimia, kita cek dulu data stok di sistem. Jika masih cukup untuk 1 semester, anggarannya bisa dialihkan untuk servis mikroskop yang lebih mendesak. Apa jadinya jika aturan cara pakai alat yang canggih hanya disimpan sendiri oleh laboran tanpa diberitahukan kepada mahasiswa?
Jawabannya tentu akan terjadi salah paham atau kerusakan alat. Itulah mengapa prinsip keterbukaan dan juga akuntabilitas sangat penting. Contohnya, menempelkan stiker instruksi singkat atau SOP di setiap alat besar seperti autoclave. Dengan begitu, semua pengguna tahu cara pakainya dan bertanggung jawab atas keamanan alat tersebut. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mengelola lab mengambil keputusan jika ada dua dosen yang ingin memakai ruangan lab di waktu yang bersamaan? Jawabannya adalah keputusan harus diambil secara adil berdasarkan data jadwal yang sudah disusun sebelumnya, dengan tetap mengutamakan efektivitas kegiatan mahasiswa. Penerapannya adalah dengan sistem first come, first served atau skala prioritas. Pengelola akan melihat jadwal mana yang lebih mendesak untuk praktikum wajib mahasiswa, sehingga riset pribadi dosen bisa dijadwalkan ulang di jadwal yang lebih senggang. Apa yang terjadi jika prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab diabaikan dalam pengelolaan anggaran lab? Jawabannya, tanpa akuntabilitas, setiap pengeluaran tidak akan terpantau, yang mengakibatkan pemborosan dana untuk barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Contoh nyatanya, kita asal membeli reagen kimia mahal tanpa melihat sisa stok. Akhirnya anggaran habis untuk bahan yang sudah ada, sementara alat penting lainnya yang rusak jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, berlanjut ke bab kedua, kita akan bicara soal keselamatan. Di laboratorium biologi, kita berurusan dengan benda tajam, alat pemanas, mikrobia, dan zat kimia yang korosif. Disinilah administrasi bertindak sebagai perisai keselamatan. Mari kita bedah secara detail mengenai sistem pelabelan atau labeling. Administrasi yang benar mewajibkan setiap botol bahan kimia memiliki label yang sangat rinci, meliputi yang pertama adalah nama bahan dan rumus kimia. Yang kedua ada tingkat konsentrasi. Yang ketiga ada simbol bahaya sesuai standar internasional. Dan yang terakhir tanggal pengadaan dan tanggal kadaluarsa. Apa dampaknya jika administrasi label ini diabaikan? Bayangkan, ada zat bening tanpa label di meja praktikum. Praktikan mungkin mengiranya air biasa, padahal itu adalah asam kuat. Tanpa label kadaluarsa, kita mungkin menggunakan bahan kimia yang sudah tidak stabil dan berisiko meledak saat dipanaskan. Nah, administrasi memastikan setiap zat memiliki identitas yang dapat dipertanggungjawabkan demi meminimalkan kecelakaan kerja yang fatal di dalam laboratorium. Kenapa sih setiap alat di laboratorium biologi harus punya kode unik seperti ini? Bukannya langsung ditulis nama alatnya saja? Jawabannya tentu agar tidak ada alat yang tertukar. Kode unik ini mempercepat pencarian data di komputer dan memudahkan saat kita melakukan audit barang. Sebagai contoh, bayangkan kita punya 50 mikroskop yang terlihat sama. Dengan menempelkan stiker barcode pada setiap unit, kita kan jadi tahu persis mikroskop mana yang lensa jamuran dan mana yang baru saja diservis, tanpa harus membongkarnya satu persatu. Dengan sistem barcode atau digital, pengelola bisa memantau posisi dan kondisi alat secara real time. Artinya, kalau ada mikroskop yang sedang diservis, datanya langsung muncul di sistem saat itu juga. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang bingung mencari alat yang sedang tidak ada di tempat. Apakah meja dan kursi lab yang goyang perlu masuk dalam laporan administrasi? Jawabannya adalah tentu saja. Kenyamanan dan keamanan fisik ruang di lab sangat berpengaruh pada fokus mahasiswa saat melakukan pengamatan teliti. Contoh praktisnya seperti melakukan inspeksi visual rutin setiap akhir pekan. Jika ditemukan stop kontak yang longgar di meja praktikum, segera catat dalam laporan agar bisa diperbaiki sebelum jadwal praktikum berikutnya dimulai, demi mencegah korsleting listrik. Apa dampaknya jika kita lupa memperbarui data bahan kimia yang sudah kadaluarsa? Jawabannya adalah sangat berbahaya. Selain bisa merusak hasil eksperimen, bahan kadaluarsa bisa menjadi tidak stabil dan membahayakan keselamatan pengguna lab. Pembaruan data yang disiplin bukan cuma soal rapi-rapihan saja, tapi untuk meningkatkan akuntabilitas. Setiap alat yang masuk atau bahan yang habis harus jelas catatannya, sehingga semua aset laboratorium bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaannya dan anggaran ke depannya jadi lebih tepat sasaran.
Contoh praktisnya seperti mengecek kartu stok bahan kimia secara rutin. Jika kita melihat larutan NaOH sudah melewati masa pakainya, segera perbarui data inventaris dengan status dibuang dan lakukan pengadaan ulang agar praktikum minggu depan tidak terhambat. Apa resikonya jika kita tidak segera melakukan pembaruan data inventaris setelah ada alat yang rusak atau dibuang? Jawabannya adalah informasi inventaris menjadi tidak relevan, yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran di masa depan. Contoh nyatanya seperti pembaruan status mikroskop yang lensanya pecah. Jika di sistem masih tercatat baik, maka saat penyusunan anggaran tahun depan, kampus tidak akan mengalokasikan dana untuk membeli mikroskop baru. Akibatnya, saat praktikum semester depan dimulai, mahasiswa akan kekurangan alat karena data fisik dan data digital tidak sinkron. Nah, dapat disimpulkan bahwa laboratorium adalah kawah candera dibuka bagi mahasiswa. Di sini, administrasi berperan menyiapkan panggung untuk mengasah critical thinking dan keterampilan psikomotorik. Secara teknis, laboratorium memungkinkan mahasiswa melakukan pembuktian teori. Namun, pembuktian ini hanya valid jika alatnya dikelola dengan baik. Misalnya, saat mahasiswa melakukan pengamatan sel epitel bawang merah menggunakan mikroskop. Jika administrasi pemeliharaan mikroskop berjalan baik, lensa akan bersih dan mekanik penggeraknya akan lancar. Mahasiswa pun bisa belajar cara kalibrasi dan teknik pergeseran preparat secara presisi. Keterampilan teknis ini tidak bisa didapat hanya dengan membaca modul. Manajemen administrasi menjamin bahwa setiap mahasiswa memiliki akses ke alat yang terstandarisasi, sehingga saat mereka lulus nanti, mereka sudah memiliki bekal teknis yang diakui secara profesional di dunia kerja. Kenapa sih kita tidak boleh asal beli alat laboratorium meskipun anggarannya ada? Jawabannya adalah karena pengadaan yang tanpa rencana bisa menyebabkan pemborosan atau justru kekurangan barang saat dibutuhkan. Kita butuh perencanaan yang matang agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal untuk laboratorium. Contohnya seperti, misalnya melakukan analisis dari data sebelumnya. Jika semester lalu kita hanya menghabiskan 2 botol alkohol, kita tidak perlu memesan 10 botol untuk semester ini. Anggarannya lebih baik dialihkan untuk membeli alat yang lebih prioritas. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat kurir mengantarkan alat mikroskop baru ke laboratorium? Jawabannya adalah kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan juga administrasi secara ketat. Pastikan spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang kita pesan untuk menjaga akuntabilitas pengadaan. Contohnya seperti langsung mengecek nomor seri dan kelengkapan lensa. Jika ada yang lecet atau tidak sesuai faktur, kita harus segera melakukan komplain agar laboratorium tidak mengalami kerugian secara finansial. Gimana sih cara mengatur ribuan bahan kimia agar tidak ada yang terbuang karena kadaluarsa? Jawabannya adalah gunakan sistem FIFO, first in, first out, dan total stok secara real time menggunakan barcode atau sistem digital. Contohnya seperti menaruh botol bahan kimia yang baru datang di barisan paling belakang. Dengan begitu, botol yang sudah ada di rak yang lebih dulu masuk akan diambil dan digunakan lebih dulu oleh mahasiswa, sehingga resiko bahan kadaluarsa bisa kita hindari. Mengapa menentukan spesifikasi teknis yang detail itu sangat penting sebelum melakukan pemesanan barang? Jawabannya adalah agar barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional dan kita mendapatkan value for money, sekaligus menghindari konflik hukum dengan pemasok. Contohnya, seperti saat memesan gelas beker, kita harus merinci bahannya. Misal, borosilika tahan panas. Jika tidak detail, pemasok bisa mengirim bahan kaca biasa yang akan pecah saat dipanaskan. Dan itu merugikan laboratorium. Nah, bagaimana administrasi bekerja secara real time? Jawabannya itu ada pada logbook aktivitas. Logbook bukan hanya sekedar buku tamu. Ia adalah rekam medik ke laboratorium. Setiap kali kita menyalakan mikroskop, autoclave, atau benda-benda lainnya, kita wajib mencatatnya. Mengapa ini sangat penting dan harus detail? Karena kita bisa tahu beban kerja alat tersebut. Jika sebuah alat sudah digunakan selama 100 jam tanpa henti, administrasi akan memberikan alarm
untuk melakukan pemeliharaan secara rutin. Tanggung jawab pengguna. Jika alat ditemukan rusak pada sesi sore, pengelola bisa melihat logbook sesi pagi untuk melakukan klarifikasi. Evaluasi prosedur. Jika sebuah alat sering rusak setelah digunakan pada praktikum tertentu, pengelola bisa mengevaluasi apakah SOP atau instruksi kerja pada praktikum tersebut perlu diperbaiki. Kedisiplinan mengisi logbook adalah cerminan karakter ilmuwan yang bertanggung jawab. Kenapa sih kita tidak boleh langsung percaya pada angka yang muncul di layar timbangan digital atau termometer laboratorium? Jawabannya adalah karena setiap alat bisa mengalami pergeseran akurasi seiring perjalannya waktu. Kalibrasi rutin memastikan data yang kita ambil valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara internasional. Contohnya seperti, bayangkan jika termometer di lab suhu inkubasi geser 2 derajat saja, bakteri yang kita teliti bisa mati atau tidak tumbuh, dan seluruh eksperimen kita bisa gagal hanya karena alat yang tidak akurat. Mana yang lebih baik, memperbaiki alat saat sudah rusak atau merawatnya secara rutin meskipun masih menyala? Jawabannya adalah tentu saja pemeliharaan preventif jauh lebih baik. Ini mencegah kerusakan fatal yang biayanya jauh lebih mahal daripada perawatan rutin. Contohnya, seperti rutin membersihkan lensa mikroskop dengan cairan khusus setiap selesai digunakan. Tindakan sederhana ini mencegah timbulnya jamur yang bisa merusak lensa secara permanen dan memakan biaya sampai jutaan rupiah. Setelah praktikum selesai, apakah sisa cairan kimia boleh langsung dibuang ke saluran air? Jawabannya adalah sangat dilarang. Limbah B3 harus dipisahkan berdasarkan kategorinya dan dipisahkan sesuai standar aturan lingkungan agar tidak mencemari sumber air warga. Contohnya seperti menyediakan wadah penampung limbah khusus sesuai labelnya. Misalnya, limbah asam tidak boleh dicampur dengan limbah basah. Dengan mendokumentasikan pembuangan ini, kita sudah menjalankan prinsip laboratorium yang bertanggung jawab terhadap alam. Mengapa alat ukur yang terlihat masih menyala normal tetap wajib dikalibrasi secara rutin sesuai jadwal? Jawabannya adalah karena alat ukur bisa mengalami pergeseran akurasi seiring berjalannya waktu. Kalibrasi menjamin validitas data, penelitian agar tetap diakui secara internasional dan mencegah kegagalan eksperimen. Contohnya seperti melakukan kalibrasi pada timbangan analitik atau analytic balance. Jika timbangan tidak dikalibrasi dan meleset hanya 0,1 gram saja, penimbangan zat kimia untuk media bakteri bisa salah. Akibatnya bakteri tidak tumbuh dan seluruh penelitian selama seminggu bisa gagal total. Nah, pada bab 5, manajemen inventaris dan efisiensi anggaran, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada filosofi pengelolaan aset. Manajemen inventaris bukan sekedar menghitung jumlah barang yang tersedia di rak laboratorium, melainkan adalah sebuah strategi untuk menjaga aset laboratorium agar tetap bernilai guna yang tinggi. Dalam konteks laboratorium pendidikan biologi, setiap mikroskop, tabung reaksi, hingga bahan kimia adalah investasi mahal yang dibeli dengan dana pendidikan. Administrasi inventaris memastikan bahwa semua aset tersebut bisa tercatat keberadaannya, kondisinya, dan juga lokasi penyimpanannya secara akurat. Sinergi sistem manual dan digital, pengelolaan inventaris yang ideal harus menggabungkan antara metode pencatatan manual atau kartu stok dan sistem digital atau database atau spreadsheet. Kartu stok yang diletakkan di dekat bahan kimia berfungsi untuk pembaruan data secara langsung saat itu juga atau real time. Sementara, sistem digital berfungsi sebagai pusat data untuk pelaporan jangka panjang. Sinergi atau penggabungan ini meminimalkan risiko selisih data antara catatan di komputer dengan kondisi fisik di laboratorium. Prosedur stok opname berkala. Stok opname atau pengecekan fisik barang secara menyeluruh harus dilakukan secara terjadwal. Misalnya, di setiap akhir semester, proses ini melibatkan pencocokan jumlah barang yang tersisa dengan catatan penggunaan di logbook.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pengelola laboratorium harus segera melakukan investigasi untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran bahan, kehilangan alat, atau sekedar kelalaian dalam pencatatan administratif. Analisis tren penggunaan bahan. Dengan data inventaris yang rapi, pengelola laboratorium dapat melakukan analisis tren penggunaan bahan dari tahun ke tahun. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa penggunaan alkohol 70% meningkat drastis saat praktikum mikrobiologi, maka pengelola dapat memprediksi kebutuhan untuk tahun ajaran berikutnya. Nah, analisis ini itu sangat penting agar proses pengadaan barang itu didasarkan pada data faktual, bukan hanya sekadar perkiraan yang tidak akurat. Nah, strategi efisiensi anggaran. Ini merupakan salah satu manfaat terbesar dari administrasi inventaris, yaitu adalah optimalisasi anggaran. Pengelola laboratorium harus bersikap kritis sebelum mengajukan pembelian barang atau bahan ke pihak fakultas atau universitas. Jika data inventaris menunjukkan stok reagen tertentu masih melimpah, maka alokasi dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting atau lebih mendesak saat itu, seperti kalibrasi alat ukur atau perbaikan fasilitas fisik yang sudah mulai rusak, contohnya. Terus mencegah penumpukan bahan kadaluarsa. Nah, penumpukan bahan kimia yang tidak terkontrol ini adalah bentuk pemborosan yang sangat-sangat nyata di dalam laboratorium. Bahan kimia memiliki masa simpan tertentu. Jika sudah melewati masa kadaluarsa, efektivitasnya dalam eksperimen itu tuh bisa hilang dan bahkan bisa menjadi limbah berbahaya yang sulit untuk dibuang. Nah, administrasi inventaris yang disiplin akan memberikan peringatan dini atau early warning kepada laboran jika ada bahan yang mendekati masa kadaluarsa agar segera diprioritaskan penggunaannya. Penerapan sistem FIFO, first in, first out, dalam manajemen gudang laboratorium. Prinsip FIFO ini sangat penting untuk diterapkan. Bahan kimia yang lebih dulu datang harus diletakkan di barisan paling depan agar lebih dulu digunakan oleh para praktikan. Tanpa administrasi yang mengatur tata letak dan urutan keluar masuk barang bahan kimia baru seringkali menumpuk di atas bahan lama. Nah, hal ini menyebabkan bahan yang di bawah itu bisa terlupakan hingga akhirnya rusak dan terbuang secara sia-sia. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan aset dan pencegahan kehilangan. Laboratorium yang memiliki sistem inventarisasi yang kuat akan cenderung lebih aman dari risiko kehilangan. Setiap alat yang memiliki kode atau barcode memudahkan pengelola untuk melakukan audit secara mendadak. Jika setiap praktikan tahu bahwa setiap alat dipantau secara administratif, maka tanggung jawab individu tuh dalam menjaga fasilitas tersebut tuh akan meningkat secara signifikan gitu. Sehingga angka kehilangan alat ini dapat ditekan hingga titik terbawah. Terus selanjutnya ada dampak pada akreditasi laboratorium. Terakhir nih, manajemen inventaris yang rapi adalah indikator utama dalam proses akreditasi laboratorium, baik di tingkat nasional maupun internasional. Auditor akan melihat gimana nih riwayat pengadaan, terus penggunaan, dan juga penghapusan aset dilakukan di dalam laboratorium itu. Laboratorium yang mampu menunjukkan data inventaris yang sinkron dan transparan akan mendapatkan penilaian yang tinggi, yang nantinya akan mempermudah laboratorium tersebut dalam mendapatkan bantuan hibah atau peningkatan fasilitas dari pemerintah. Kenapa jadwal praktikum biologi tidak bisa dibuat asal-asalan saja? Yang penting ruangannya kan kosong gitu. Jawabannya adalah karena setiap praktikum punya kebutuhan alat dan durasi yang berbeda. Kita harus menerapkan skala prioritas agar alat sensitif tidak dipakai berlebihan dan kapasitas ruangan tetap aman. Contohnya, seperti menjadwalkan praktikum mikrobiologi di ruangan dengan ventilasi khusus. Dengan sistem real time, jika ada kelas yang batal, mahasiswa lain bisa langsung tahu dan menggunakan slot waktu tersebut, tanpa harus menunggu konfirmasi manual yang lama.
Apa yang paling krusial atau penting saat kita mengembalikan alat setelah praktiknya selesai? Jawabannya adalah kejujuran dan kebersihan. Setiap alat yang dikembalikan harus dicek fungsinya untuk memastikan akuntabilitas kita sebagai pengguna laboratorium. Contohnya seperti melakukan verifikasi fisik bersama laboran saat pengembalian spektrofometer. Kita pastikan kabel dan sensornya itu bersih. Jika ditemukan kendala, langsung catat di sistem agar jadwal kalibrasi bisa segera dimajukan sebelum alatnya rusak total. Mengapa kita harus dapat mencatat berapa mililiter bahan kimia yang kita ambil di dalam logbook? Jawabannya adalah agar stok bahan tetap terkontrol dan kita punya data historis jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kegagalan reaksi atau tumpahan bahan kimia. Contohnya seperti selalu mengisi kolom insiden di logbook. Jika ada bahan kimia yang tumpah, meskipun sedikit saja, mencatatnya akan membantu pengelola mengevaluasi apakah prosedur kerja kita sudah aman atau perlu diperbaiki demi keselamatan bersama. Kenapa sih setiap kejadian luar biasa seperti tumpahan bahan kimia atau alat yang tiba-tiba mati harus dicatat di dalam logbook aktivitas? Jawabannya adalah sebagai data historis untuk evaluasi keselamatan kerja atau K3 dan dasar bagi pengelola untuk memutuskan apakah alat tersebut perlu segera diservis atau dikalibrasi ulang. Contohnya seperti mencatat tumpahan sedikit larutan asam di meja praktikum dalam logbook. Meskipun sudah dibersihkan, catatan ini penting agar petugas kebersihan lebih waspada saat sterilisasi ronald, sehingga tidak terjadi iritasi kulit pada orang yang menggunakan meja tersebut di sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip akuntabilitas, transparansi, dan SOP. Nah, kita mulai dari definisi akuntabilitas dalam sains. Akuntabilitas di laboratorium ini berarti setiap tindakan penggunaan alat dan konsumsi bahan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun juga secara administratif. Nah, hal ini tuh bukan hanya soal kepatuhan pada peraturan, tetapi tentang integritas seorang ilmuwan atau praktikan itu harus memastikan bahwa data yang dihasilkan berasal dari prosedur yang benar. Nah, prosedur tersebut itu hanya bisa dijamin kebenarannya jika administrasi operasional itu berjalan dengan transparan. Terus selanjutnya ada transparansi informasi operasional. Nah, transparansi berarti informasi mengenai cara kerja, terus cara kerja laboratorium harus dapat diakses oleh semua pengguna. Tidak boleh ada aturan yang hanya diketahui oleh laboran secara lisan. Nah, segala bentuk tata tertib, prosedur peminjaman alat, hingga prosedur keadaan darurat itu harus terdokumentasi dalam bentuk tulisan yang jelas dan ditempatkan di area yang mudah terlihat dan mudah dijangkau oleh mahasiswa ataupun dosen pengguna laboratorium. Terus ada Plan Vital Standard Operating Procedure atau SOP. Nah, SOP ini adalah dokumen instruksi kerja yang sangat mendetail mengenai cara mengoperasikan suatu alat atau melakukan suatu metode penelitian. Di dalam laboratorium biologi, SOP adalah harga mati. Misalnya nih, SOP penggunaan autoclave harus menjelaskan secara rinci mulai dari mengecek air, terus pengaturan suhu dan tekanan, hingga cara membuka pintu yang aman setelah sterilisasi selesai. Nah, administrasi SOP yang baik mencegah terjadinya kerusakan alat akibat ketidaktahuan pengguna. Terus, selanjutnya kita akan membahas tentang visualisasi SOP di area kerja. Agar lebih efektif, SOP itu tidak boleh hanya disimpan dalam map dokumen di dalam lemari. Prinsip transparansi menuntut adanya visualisasi SOP. Misalnya, dalam bentuk stiker instruksi singkat atau infografis yang ditempel tepat di samping alat-alat besar. Nah, hal ini itu sangat membantu mahasiswa yang mungkin merasa gugup atau lupa saat harus mengoperasikan alat sensitif. Sehingga mereka tuh memiliki panduan langsung gitu yang mencegah terjadinya human error. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang standarisasi hasil kerja. Dengan adanya SOP yang diadministrasikan secara seragam, hasil kerja di laboratorium itu juga akan menjadi standar. Siapapun yang melakukan praktikum, baik mahasiswa,
mahasiswa angkatan pagi maupun sore itu tuh akan menggunakan prosedur yang sama. Hal ini menjamin validitas data hasil praktikum dan desain. Nah, tanpa SAP yang transparan ini, cara kerja setiap div itu kan berbeda-beda ya. Nah, yang pada akhirnya itu akan merusak konsistensi hasil penelitian ilmiah. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi kerusakan alat. Nah, sebagian besar kerusakan alat laboratorium pendidikan itu disebabkan oleh kesalahan pengguna akibat kurangnya pemahaman mereka tuh terhadap cara kerja alat. Nah, administrasi SOP yang transparan ini berfungsi sebagai langkah preventif yang sangat murah namun efektif. Biaya mencetak dan menempel SOP itu kan jauh lebih kecil ya dibandingkan biaya perbaikan lensa mikroskop yang mungkin pecah atau mesin sentrifuge yang terbakar karena salah pengoperasian. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab bersama. Nah, prinsip dari transparansi ini menciptakan budaya rasa memiliki sense of belonging di antara pengguna laboratorium. Nah, ketika semua orang tahu aturan mainnya dan bagaimana cara merawat alat melalui panduan yang telah disediakan secara jelas, maka pengawasan itu tidak lagi hanya bertumpu pada laboran. Mahasiswa itu akan saling mengingatkan jika melihat rekan lainnya itu melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan SOP yang tertera. Nah, sehingga terciptalah lingkungan kerja yang kolektif dan juga aman. Terus yang terakhir kita akan bahas tentang evaluasi pembaruan SOP. Nah, SOP itu bukanlah dokumen statis yang tidak bisa diubah secara administratif. SOP harus dievaluasi secara berkala. Misalnya setahun sekali. Jika ditemukan ada alat yang sering mengalami kendala teknis meski sudah mengikuti SOP yang lama, maka pengelola harus melakukan revisi. Proses evaluasi ini membutuhkan data dari logbook dan juga laporan kerusakan yang menunjukkan betapa saling terkaitnya satu bab administrasi dengan bab lainnya. Terus kesiapan menghadapi audit. Dalam proses audit manajemen ini, transparansi SOP adalah hal pertama yang akan diperiksa. Nah, para auditor itu akan melihat apakah instruksi kerja itu sudah tersedia, apakah pengguna memahami instruksi tersebut secara jelas, dan juga apakah ada bukti kepatuhan terhadap SOP. Nah, laboratorium pendidikan biologi yang menjunjung tinggi akuntabilitas itu akan selalu siap kapanpun audit itu akan dilakukan. Nah, karena sistem kerjanya itu tuh udah terstandar dan juga terdokumentasi dengan baik. Kenapa sih setiap kegiatan laboratorium biologi, bahkan sekadar meminjam alat harus ada bukti surat menyuratnya? Jawabannya adalah karena surat adalah bukti tertulis untuk audit transparansi kerja. Tanpa surat resmi, setiap keputusan yang diambil tidak punya dasar hukum dan sulit dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti menyimpan salinan surat perintah kerja atau SPK saat teknisi memperbaiki mikroskop. Jika di kemudian hari alat tersebut bermasalah lagi, kita punya bukti tertulis nih untuk menagih garansi atau mengevaluasi hasil kerja teknisi tersebut. Apa jadinya jika data hasil penelitian kita yang sangat penting bocor sebelum sempat dipublikasikan? Jawabannya adalah, itulah gunanya SOP keamanan data. Kita harus memastikan dokumen sensitif dikirim melalui email terenkripsi dan dokumen fisiknya terkunci rapat di ruang arsip. Contohnya seperti mencatat setiap surat masuk ke dalam buku register digital secara real time. Dengan begitu, kita bisa melacak posisi dokumen tersebut ada di siapa dan sejauh mana progres tindak lanjutnya, sehingga tidak ada tugas yang terbengkalai. Tentang digitalisasi arsip di zaman serba digital, apakah kita masih butuh tumpukan kertas di dalam lemari arsip laboratorium? Jawabannya adalah masih, terutama untuk dokumen dengan tanda tangan bahasa yang punya nilai hukum tinggi. Namun untuk operasional harian, pengarsipan elektronik jauh lebih efisien. Contoh praktisnya seperti melakukan scan pada setiap laporan praktikum dan menyimpannya di cloud storage. Dengan fitur pencarian kata kunci, kita bisa menemukan data penelitian dari 2 tahun lalu hanya dalam hitungan detik, tanpa harus membongkar tumpukan di gudang. Mengapa setiap surat yang masuk atau keluar dari laboratorium harus dicatat dalam
buku register atau sistem kendali surat sesuai SOP? Jawabannya adalah agar setiap dokumen memiliki rekam jejak yang jelas, sehingga memudahkan penelusuran atau tracking posisi dokumen dan memastikan semua instruksi administrasi telah ditindaklanjuti. Contohnya seperti pencatatan surat permohonan perbaikan mikroskop. Jika surat tersebut dicatat dalam buku register, pengelola lab bisa memantau apakah surat itu sudah sampai ke bagian keuangan atau masih tertahan di meja administrasi. Tanpa pencatatan ini, perbaikan alat bisa terbengkalai selama berbulan-bulan, hanya karena suratnya terselip atau hilang. Nah, kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu bab ke-7, yaitu dokumentasi, pelaporan, dan sistem pengarsipan. Kita akan memulai membahas tentang dokumentasi sebagai rekam jejak. Nah, dokumentasi ini adalah bukti fisik bahwa seluruh proses manajemen di dalam laboratorium itu benar-benar dilaksanakan secara baik, bukan sekedar hanya teori. Tanpa dokumentasi, semua kegiatan praktikum pemeliharaan alat dan penggunaan bahan kimia itu tidak akan memiliki dasar hukum atau data historis. Dalam dunia akademik itu ada pepatah yang mengatakan bahwa apa yang tidak dicatat itu dianggap tidak pernah terjadi. Nah, itulah mengapa dokumentasi itu menjadi pilar penutup yang sangat penting di dalam manajemen administrasi laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pelaporan kejadian luar biasa. Nah, salah satu bagian penting dari dokumentasi adalah laporan insiden atau kejadian luar biasa. Setiap kecelakaan kecil seperti tumpahan bahan kimia, luka gores kaca, atau malfungsi alat listrik wajib hukumnya dicatat dalam formulir khusus. Laporan ini bukan bertujuan untuk menghukum para pelaku, melainkan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko untuk memperbaiki prosedur kerja agar kejadian yang sama itu tidak terulang kembali di masa depan. Nah, manajemen register surat keluar dan masuk. Dalam skala institusi, laboratorium itu sering berhubungan dengan pihak eksternal, seperti bagian keuangan fakultas atau teknisi dari vendor alat. Nah, administrasi register surat ini memastikan setiap instruksi administrasi itu terpantau jalurnya. Misalnya kayak saat mikroskop rusak nih, surat permohonan servis harus dicatat nomor dan tanggalnya. Hal ini itu memungkinkan pengelola melakukan tracking atau pelacakan posisi surat tersebut jika perbaikan alat dirasa terlalu lama tertunda. Terus selanjutnya ada pengarsipan laporan praktikum mahasiswa. Nah, laporan praktikum atau laprak ini bukan hanya tugas bagi mahasiswa, tetapi juga merupakan dokumen berharga bagi laboratorium. Nah, jadi pengarsipan laporan praktikum para mahasiswa ini secara sistematis memungkinkan pengelola laboratorium untuk melihat perkembangan kualitas praktikum dari tahun ke tahun. Dokumen ini tuh juga sering menjadi referensi bagi mahasiswa angkatan berikutnya atau sebagai bukti fisik kegiatan belajar mengajar saat dilakukan akreditasi program studi. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang digitalisasi dokumen atau paperless system. Di era digital saat ini, pengarsipan secara fisik harus mulai didampingi oleh sistem pengarsipan elektronik atau digital. Nah, melakukan scanning terhadap dokumen penting dan juga menyimpannya di dalam cloud storage itu adalah langkah yang sangat-sangat cerdas untuk mencegah kehilangan data akibat bencana fisik seperti kebakaran, terus banjir, atau serangan rayap di gudang arsip. Digitalisasi juga mempermudah pencarian dokumen hanya dalam hitungan detik menggunakan fitur pencarian kata kunci. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang kerahasiaan dan keamanan data. Nah, meskipun transparansi sangat dijunjung tinggi, ada beberapa dokumen laboratorium nih yang sifatnya tuh kayak rahasia dan harus dijaga keamanannya. Misalnya nih, kayak data penelitian yang belum dipublikasikan, terus catatan inventaris bahan kimia beracun yang sensitif, terus atau data pribadi para praktikan. Nah, sistem pengarsipan yang baik harus mengatur hak akses terhadap dokumen tersebut agar dokumen-dokumen tersebut itu tidak bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya retensi arsip. Nah, tidak semua dokumen harus disimpan selamanya.
Administrasi pengarsipan yang baik mengenal istilah masa retensi atau batas waktu penyimpanan. Nah, dokumen yang sudah sangat lama dan tidak memiliki nilai hukum atau historis lagi, itu harus dimusnahkan secara berkala. Hal ini bertujuan agar gudang arsip itu tidak penuh. Namun pemusnahan ini pun harus dilakukan secara administratif dengan pembuatan berita acara pemusnahan dokumen yang sah gitu. Terus yang selanjutnya ada penyusunan laporan tahunan laboratorium. Nah, seluruh dokumentasi yang terkumpul selama setahun penuh itu akan dirangkum lagi menjadi satu laporan tahunan laboratorium. Nah, laporan ini merupakan sebuah potret menyeluruh mengenai performa laboratorium, mulai dari jumlah praktikum yang sukses, terus tingkat kerusakan alat, hingga sisa stok bahan. Nah, laporan inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi para pimpinan fakultas dalam menentukan kebijakan atau memberikan tambahan anggaran bagi laboratorium di tahun yang akan mendatang. Tuh. Terus yang terakhir, kita akan membahas tentang visi masa depan manajemen laboratorium. Sebagai penutup, dokumentasi dan pelaporan yang rapi adalah warisan terbaik dari si pengelola laboratorium saat ini kepada pengelola laboratorium di masa yang depan. Nah, manajemen laboratorium yang berkelanjutan itu hanya bisa tercipta jika sistem pengarsipannya itu kuat. Dengan dokumentasi yang akuntabel, kita tidak hanya menjaga alat dan bahan dari kerusakan, tetapi kita juga sedang menjaga standar kualitas pendidikan kita ini agar tetap tinggi dan kompetitif di masa depan. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai rangkaian administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Di sini kita belajar bahwa administrasi itu bukan sekadar urusan surat menyurat di atas kertas, melainkan tentang bagaimana kita menjaga akurasi data, merawat aset negara, dan yang paling penting, menjamin keselamatan setiap orang yang bekerja di dalamnya. Dengan sistem yang tertata, digital, dan transparan, kita bisa menciptakan lingkungan riset yang berkualitas tinggi. Saya, Wilda, mohon pamit undur diri. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi praktikan maupun pengelola laboratorium yang lebih bertanggung jawab di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.